selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral yang pernah terjadi di sekolah Bapak? Oh ya, yang terjadi di sekolah kami, kebetulan sekolah kami SD Negeri 2 Gerengsari Kemusu Boyolali, itu biasanya saya mengidentifikasi dilema etika itu dengan mempertimbangkan nilai-nilai etika yang mendasari situasi tersebut. Jika terdapat konflik antara dua nilai atau jika situasi memerlukan penilaian moral yang rumit, itu mungkin menjadi tanda adanya dilema etika. Begitu ya Pak ya. Jadi berdasarkan itu kerumitan dari masalah itu masalah ya, yang ada di SD kami. Sebagai contoh Ibu, ketika terjadi kasus misalnya guru tidak melaksanakan tugas, itu sudah lama sekali, misalnya berhari-hari tidak melaksanakan tugas. Nah, kita sebagai kepala sekolah harus tahu situasi itu seperti apa. Padahal kalau tidak melaksanakan tugas, tidak mengajar itu kan menyalahi aturan. Nah, padahal guru itu sakit. Nah, kita harus bisa mengkondisikan, mengambil keputusan bahwa oh ya karena baru sakit, ya kita sadar bahwa itu gurunya baru sakit. Jadi kita mengambil keputusan sakit beneran saja, oh ada suratnya misalnya, oh ya ini sakit beneran. Itu untuk misalnya seperti itu. Tapi kalau berlanjut-lanjut tuh kita juga ada penanganan yang khusus itu Bu. Ya Pak, jadi apa ya namanya, berarti mengambil keputusan itu harus sama-sama menguntungkan. Iya. Jangan sampai merugikan kita, jangan sampai merugikan guru yang lain tersebut. Kemudian Pak, ini untuk pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk hal tersebut Ibu, dalam pengambilan keputusan di sekolah kami, saya berusaha mempertimbangkan semua aspek yang relevan dan berbicara dengan pihak-pihak yang terlibat, seperti guru-guru yang lain, karyawan yang lain. Kebetulan kalau di SD kami kan hanya kepala, guru, dan perpus, ada penjaga ya Bu ya, tidak ada wakil kepala. Jadi saya pertimbangkan dengan Bapak Ibu guru atau karyawan yang lain. Itu agar bisa menjadi pertimbangan bagi saya dalam mencari solusi dan mengambil keputusan. Saya cenderung mencari solusi yang adil dan sejalan dengan nilai-nilai kebajikan. Gitu Ibu. Oke Pak. Kemudian untuk yang selanjutnya Pak, pertanyaan yang ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang mungkin biasa Bapak lakukan atau terapkan selama ini di sekolah Bapak dalam menghadapi kasus-kasus seperti tadi Pak? Oh ya, dalam menghadapi kasus-kasus yang saya ungkapkan seperti tadi, saya biasanya mengikuti langkah-langkah seperti mengumpulkan informasi, mendengarkan semua dari pihak yang terkait, mempertimbangkan konsekuensi dari setiap pilihan yang akan saya ambil. Gitu Bu. Itu Pak. Kemudian Pak, untuk yang selanjutnya ini Pak, hal-hal apa yang selama ini mungkin Bapak anggap efektif dari tadi langkah-langkah tadi ya Pak, yang penjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang di dalamnya mengandung dilema etika ya. Yang menjadi efektif bagi kami yaitu menjadi terbuka terhadap berbagai sudut pandang Bu, dan memahami implikasi jangka panjang dari setiap keputusan telah terbukti efektif bagi saya. Gitu Bu. Jadi kita harus terbuka dengan orang lain, dengan pihak-pihak lain, berbagi sudut pandang ya tadi ya. Karena memang keputusan yang kita ambil itu nanti efeknya jangka panjang atau tidak, berpengaruh untuk masa depan atau tidak. Betul sekali ya. Kemudian Pak, yang selanjutnya ini pertanyaan saya yang kelima. Hal-hal apa yang selama ini mungkin menjadi suatu tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang mungkin pernah Bapak hadapi? Di SD kami Bu, SD Negeri 2 Gerengsari ini, selama saya menangani di sini, salah satu tantangan utama adalah menyeimbangkan berbagai nilai dan kepentingan yang terlibat, terutama ketika dua nilai atau kepentingan itu saling bertentangan, gitu Ibu.
Nah, apakah Bapak ini memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus yang di dalamnya itu ada dilema etika? Apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya, atau ada bentuk atau prosedur seperti apa yang mungkin Bapak jalankan dalam mengatasi masalah dilema etika? Oh ya begini Bu, untuk mengatasi masalah dilema etika di SD kami, terutama saya, cenderung belum atau tidak memiliki jadwal tetap. Karena setiap kasus dilema etika itu unik Bu, unik, tidak seperti jadwal pelajaran, terfokus jamnya tertentu. Ini tidak. Saya berusaha menyelesaikan mereka secara cepat tanpa mengorbankan kualitas pengambilan keputusan kami Bu. Jadi belum terjadwal dalam arti karena ya tadi saya katakan dilema etika itu unik gitu Bu. Situasional berarti. Situasional ya. Nanti kalau ada masalah nanti langsung diselesaikan secepat mungkin diselesaikan. Ya. Tidak usah terjadwal gitu. Ya begitu. Nah, ada mboten Mbak, atau ada tidak Pak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh iya, saya akan mendiskusikan masalah ini dengan rekan kerja atau dengan teman sejawat. Ya, misalkan atasan saya, misalnya ada Pak Pengawas, ada Pak Koordinator, nah itu saya berdiskusi dengan mereka kalau toh ada masalah yang begitu rumit. Ya. Dan saya yang dapat memberikan pandangan tambahan dari Bapak Pengawas atau Bapak atasan kita. Hal tersebut telah membantu saya mendapatkan pandangan pengambilan keputusan yang tepat dengan adanya kami diskusikan dengan atasan kami, gitu Bu. Jadi rekan sejawat, atasan pengawas yang bisa memberikan pandangan. Oh, permasalahan itu harusnya seperti ini, Pak. Ya. Mungkin ini bisa dijadikan solusi Pak, begitu nggih. Ya, kadang kita kan kemampuannya terbatas. Nah, maka kita kalau pada yang sulit betul, kita minta bantuan rekan sejawat, pengawas, koordinator, Pak Koordinator gitu. Itu Bu yang bisa saya sampaikan ya. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir ini Pak. Nah, dari semua hal yang tadi sudah kita bicarakan, sudah kita obrolkan begitu nggih Pak nggih. Pembelajaran apa yang mungkin Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika Pak? Ya, dalam pengambilan keputusan masalah dilema etika itu dari pengalaman ini saya belajar untuk selalu memprioritaskan integritas dan konsisten dengan nilai-nilai etika. Juga pentingnya mendengarkan dan menghargai sudut pandang orang lain sebelum membuat keputusan akhir.